Perseteruan perusahaan kapal motor KM Buana Sukses II dengan ABK Kapten Kapal berakhir damai. Probolinggo CB News Indonesia, Kapten Kapal Buana Sukses II Laising 40 tahun, akan melakukan putus hubungan kerja dengan perusahaan tersebut, namun menemui kendala karena pihak perusahaan menangguhkan surat dokumen sebagai ABK. Dalam hal ini tim CB News akan menemui kuasa hukum Kapten Kapal Motor tersebut, Rudianto Gofur SH. Seperti apa hasilnya, mari kita ikuti tayangan berikut ini. Dari Pelabuhan Perikanan Pantai Mayangan Probolinggo, Jawa Timur, tim CB News Indonesia melaporkan. Selamat pagi Pak Rudi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa disampaikan cerita singkatnya saja terkait dengan kapten kapal ini, gimana ini? Baik, jadi hari ini kami berterima kasih kepada kawan-kawan wartawan yang telah menyempatkan waktunya untuk meliput keluhan daripada saudara kita ini, Laising namanya. Ini adalah sebagai kapten kapal dari kapten kapal motor Buana Sukses II. Nah, saudara Laising ini kerjasama dengan Bapak Suryono, di mana di dalam kerjasamanya ini Bapak Suryono ini membuat aturan yang disebutkan ini adalah perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau PKWTT. Nah, menurut kami perjanjian ini sangat-sangat tidak tepat. Kenapa demikian? Di dalam perjanjian ini banyak sekali yang mengatur di sini adalah membebani daripada saudara Laising sebagai sepihak aja ya, kapten. menguntungkan sepihak ya. Ya, menguntungkan pemilik kapal. Ya. Di dalamnya ini ada termuat yang menjadi substansi adalah 60-40. Jadi semua pengeluaran kegiatan kapal ini dibebankan kepada pemilik kapal 60 dan saudara Laising sebagai nakoda kapal ini dibebani 40%. Nah, ini yang kemudian nanti harus ada perbaikan-perbaikan aturan-aturan yang sedemikian rupa ini. Karena apa? Bicara masalah PKWTT ini adalah peruntukan untuk dalam satu perusahaan di mana ada pengusaha, ada pekerja. Saudara Laising ini bukan pekerja, tapi adalah mitra usaha daripada kapal Buana Sukses II ini. Oleh karenanya ini tidak tepat. Ingat undang-undang ketenagaan kerja kita itu, kalau akan mengangkat seseorang dari pekerja tidak tetap menjadi tetap, ya ini namanya PKWTT. Ini tidak ada penetapan, wong juga tidak ada bayaran. Mitra ya. Mitra. Nah, oleh karenanya pada hari ini saya sekali lagi ingin memberi pencerahan utamanya kepada kawan-kawan, baik itu bos kapal, nelayan kapal, ABK kapal, nahkoda kapal, atau lain-lain. Utamanya ini ada HNPP di sini sebagai induk daripada bagaimana bisa memusyawarakan antara pengusaha kapal dan ABK kapal dan seterusnya. Saya mohon keberadaan HNPP ini bisa menjadi suatu lembaga yang berkeadilan. Dan saya sebagai kuasa hukum dari saudara Laising ini sekali lagi mengharapkan agar supaya ada kejelasan. Satu hal yang lupa saya, di sini tidak ada tulisan untuk menahan, menyimpan dan seterusnya. Nah, hari ini kita yang keberatan ini suratnya saudara Laising ini sebagai nakoda ditahan, tidak diberikan. Ya, surat-suratnya, dokumen-dokumen sehingga saudara Laising ini tidak bisa bekerja. Mungkin itu dari saya ya. Oke, terima kasih Pak Rudi selaku kuasa hukum dari Pak Laising. Iya, Pak Laising ini. Mungkin bisa disampaikan Laising ya. Selaku nakoda ya. Iya. Dari kapal apa tadi? KM Buana Sukses II. Ini gimana sih? Ceritanya gimana ini? Yang sebenarnya yang sangat memberatkan mungkin kalau melihat isi berita dari kuasa hukum Pak Rudi. Gimana? Yang memberatkan saya cuma perhitungannya itu nggak jelas. Itu aja. Perhitungannya nggak jelas, dia terutama jasa penjualan dia mau ambil 5%. Habis itu perbaikan kapal per kilo dia ambil 400 perak per kilo. Itu aja. Saya keberatan di situ. Saya sekarang udah memutuskan nggak mau
bawa kapal Buana Sukses lagi, saya udah minta resen berhenti. Nah itu aja. Terkait dengan perjanjian ini sebelumnya, ini kapan diserahkan ke Pak Leasing ini? Perjanjiannya tahun 2020 ya. Nggak salahnya 2021 ya. Dari tanggal 29 Mei 2021. Habis saya baca, saya nggak ngerti apa maksud dia kan. Isinya. Ya. Habis itu saya berangkat. Tapi saya nggak ambil surat perjanjiannya di tangan saya. Gitu. Semua taruh di kantor itu aja. Oh, berarti Pak Leasing ini tidak dikasih Tak surat ada. ini juga? Tak ada. Tapi setelah dipelajari, setelah dibaca, ini sangat... Pulangnya saya minta surat perjanjiannya, baru dia kirim, baru saya print keluar. Setelah mengetahui isinya gimana ini? Sangat Isinya kita memberatkan, udah di merugikan. laut nggak tahu lagi Pak. Kita kan terutama udah lama di laut. Mana ingat ke situ kita. Yang penting kita mencari untuk bos menghasilkan kita. Ujung-ujung kita nggak dapat hasil pulang ke sini dalam 16 bulan. Iya. Begitu ya. Suruh tidak diberikan hitungan, suruh kamu tunggu suratnya itu. Nah, yang penting saya mohon sama PT Sabita kembalikan surat nakoda saya itu aja. Oh, ditahan hingga saat Iya. ini. Alasannya apa? Alasannya dia mau ambil, boleh ambil katanya, tapi harus ada jaminan. Oh, gitu. Nah, harus ada bos yang jamin bahwa dia boleh kasih. Oh, gitu. Nah, itu aja. Sementara, maaf ini Pak Leasing ya, hak sampean pada saat bekerja itu hingga saat ini belum diserahkan. Belum. Kira-kira berapa sih jumlah besarannya itu? Jumlahnya sekitar 160 juta. 160 juta. Oke. Waktu kamu tunggu di sini, Selama saya tunggu di sini ya, kemarin mau percepat suruh dia berhitung, dia nggak mau. Jadi saya putuskan tinggal di sini selama sekitar 20 hari nunggu berhitungnya sampai tanggal 10. Gitu ya? Nah, rumahnya ada musibah. terutama tahu lah kan semua di TV kan udah ungkap di Cianjur kan banyak musibah. Oh iya. Nah, gempa kan. Jadi saya komunikasi ya macam gitulah. Kadang-kadang masuk komunikasinya sama orang rumah, kadang-kadang tidak. Itu aja. Kita Oh, kan gitu ya. mikir ke sana juga. Oke, Pak Leasing. Sementara yang seperti itu ya yang bisa disampaikan ya. Ya. Kita akan nanti juga tindak lanjuti ke pimpinan perusahaan kapal ini, Pak. Oke, ya, makasih. Harapannya sampai Pak. Harapan Ya, saya harapannya cuma mau hitung yang jelas sama ambil surat-surat ya. Serahkan. Serahkan surat hari ini aja kalau Kalau bisa. kita serahkan akan kita laporkan. Ya. Oh, Kalau iya. nggak diserahkan kita harus lapor itu aja. Berarti dilanjut ke hukum ya, ranah Iya. hukum ya. Ya, kalau memang demikian. Oke, terima kasih. Baik, Bung. Baik. Baik, Jado, terkait penanganan persoalan sengketa ABK kapal ya. Seperti apa nanti ceritanya? Yang kemarin itu memang ada selisih paham antara nakoda kapal dengan salah satu pemilik kapal yang di dalam hal itu dia membawa seorang lawyer pengacara itu. Ya. Nah, kita memediasi, kita memfasilitasi, mempertemukan kedua belah pihak di Ya. asosiasinya mereka. Nah, alhamdulillah sekali ternyata itu diselesaikan secara musyawarah, mufakat akhirnya. Tapi ada konsekuensinya. Oh, ada artinya syaratnya. berdamai dengan konsekuensi ya? Betul, itu sudah ada perdamaian. Ternyata setelah melakukan perhitungan yang begitu panjang waktunya, Panjang ya. bahwa oleh pemilik kapal, hasilnya 133 juta muncul. Ya, muncul ya. 133 muncul ini ternyata sil nakoda ini punya tanggungan. Nah, Ya. akhirnya dia harus membayar kepada pemilik kapal. Kalau dia tidak
membayar kepada pemilik kapal, tentunya kan konsekuensinya kan ada, suratnya tetap disimpan, bukan ditahan loh ya, bukan dilakukan penyitaan, bukan di ini enggak, tapi ditahan, disimpan dulu, disimpan oleh pemilik kapal, seperti angkapinnya, surat-surat yang berkaitan dengan legalitasnya sebagai nakoda gitu. Jadi harus menyelesaikan sedikit terkait penanganan harapannya. Ya sudah selesai, harapannya kan memang kita berharapkan berdamai. Dia sudah bayar 110, terus yang 100 sudah, terus yang 10-nya ini masih transfer ya? Enggak, bukan. Masih dijanjiin gitu loh. Entah kapan waktunya, itu mereka berdua lah yang gitu. Alhamdulillah sekali kemarin sudah bisa diselesaikan dengan baik. Saling kedua belah pihak saling memahami dan saling menyadari akan posisi masing-masing. Ya, baik ya. Terima kasih. Terima kasih.